Gue secara pribadi, ya, apa yang sudah dilakukan oleh STY selama ini, gue akan bilang STY out. Halo semuanya, selamat datang di Forum Timnas. Kembali lagi gue akan membahas perihal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia, apalagi kalau bukan tentang coach atau pelatih dari Timnas Indonesia yang baru saja membawa Timnas U23 menjadi runner up dari Piala AFF U23, yaitu adalah Shin Tae-yong. Apa yang gue mau bahas? Yang gue mau bahas adalah apakah gue lebih setuju hashtag STY atau hashtag STYUp. Wah, ini tentu saja sebenarnya menjadi perdebatan, walaupun banyak di sosial media yang lebih ke STY sekarang dibandingkan STY out, ya, dengan berbagai alasan tentu saja. Nah, menurut gue secara pribadi, ya, apa yang sudah dilakukan oleh STY selama ini, gue akan bilang STY out. STY out. Tapi bukan out keluar, tapi outstanding. Apa yang dilakukan oleh STY sudah outstanding. Dan untuk hashtag, tadi kan gue tidak bilang hashtag. Untuk hashtag jelas gue hashtag STY stay. Jelas, ya. Kenapa gue bilang hashtag STY stay? Gini, gue coba jelaskan. Kita harus paham bahwa STY datang 2019. Dia panggilkan pemain timnas, biasa pelatih timnas pasti panggil untuk perkenalan, untuk waktu itu ada TC juga, training camp. Pertama kali dia bilang apa? Kita harus fisik, lebih menekankan ke latihan fisik. Latihan fisik, ya. Kenapa pelatih sekelas STY yang sudah top, pelatih kelas dunia, pelatih timnas utama masih ngajarin soal fisik? Padahal soal fisik ini harusnya sudah menjadi basic di klub maupun di SSB. Tapi ini di sekelas timnas masih diperhatikan soal fisik, itu yang menjadi pertama. Yang kedua, pada saat latihan, STY bilang passingnya masih salah. Dalam arti, mesti diajarin passing. Passing itu adalah salah satu hal basic paling dasar dalam mempelajari sepak bola. Bayangkan, sekelas pemain timnas masih diajarin passing. Pelatih timnas di negara mana yang melakukan hal itu? Kita nggak usah negara-negara yang lemah. Contoh Vietnam sama Thailand deh, emang pelatih Thailand sama Vietnam masih ngajarin passing? Enggak. Shin Tae-yong iya. Bahkan dia disuruh menangani 3 kelompok umur, U23, U19 dengan senior. Memang katanya Shin Tae-yong sendiri yang mau. Cuman ada alasan kenapa Shin Tae-yong mau. Karena dia ngelihat yang senior aja mesti diajarin passing. Apalagi yang junior. Ngerti nggak maksud gue? Kalau yang senior aja passingnya masih berantakan, yang junior ini dia mau pastikan dari usia 19 tahun sudah bisa passing. Sehingga pas masuk senior tinggal bahas strategi. Jadi lebih gampang tugasnya. Jadi nggak perlu di-repeat. Itu tujuan kenapa Shin Tae-yong mau menangani sampai usia 19 tahun. Bukan dia dengan sukarela. Enggak. Ada tujuan. Karena dia merasa perlu nih ada kesinambungan. Perlu nih ada pembinaan dari dianya langsung, karena dia mungkin tidak yakin dengan kalau bukan dia yang pegang ini akan berantakan nih dari bawah. Terutama soal basic dasar, passing, kontrol, dribbling itu penting. Orang lupa, orang cuma bisa gocek tapi passingnya berantakan. Nah, itu yang coba diubah oleh STY. Maka dari itu banyak pemain muda yang dipanggil ke senior. Nah, tujuannya itu tadi, dia build dari muda, diajarin basic sehingga pada saat masuk senior sudah matang semua. Dan kalau orang masih berpikir soal trofi yang dibilang STY out karena
sudah 4 tahun tidak menghasilkan trofi. 4 tahun kita lihat 2020 Maret itu sudah Covid sepak bola down 1 tahun kurang lebih. 1 tahun skip, hilang. Berarti sisa 3 tahun. Ya dong, fair dong. Terus dari recovery Covid tidak mudah tim recovery Covid. AFF itu 2021 ya, kalau 2021 atau 2022 pertama kali setelah Covid itu kita runner up dengan STY. Which is good dong. Tidak buruk dong. Jadi kalau dibilang 4 tahun, enggak 4 tahun juga, 3 tahun lah. 3 tahun kurang lah. Dan progresnya itu jangan dinilai dari trofi. Tapi lihat dong cara bermainnya. Bermainnya timnas di bawah STY. Itu luar biasa. Jarang kita melakukan long ball yang menjadi kebiasaan kita dari dulu. Tapi sekarang build up dari bawah. Fisik yang sebelumnya membeli, sekarang 90 menit, kemarin 120 menit loh di final AFF. Itu luar biasa, masih kuat. Gak gampang cedera. Fighting spirit, mental, ini gak dilihat oleh pengamat sepak bola yang masih bilang STY out karena nggak menghasilkan piala. Begitu juga dengan beberapa atau segelintir netizen atau rakyat Indonesia yang belum terbuka pikirannya, yang hanya berorientasi soal trofi. Lama-lama gemes juga gue. Karena kita harus memikirkan, kalau kalian menganggap trofi AFF itu penting, ya kalian salah besar. Karena trofi AFF tidak membawa kita ke Piala Asia, tidak membawa kita ke Piala Dunia. Dan trofi ini tidak diakui FIFA. Buat apa? Sekarang capek-capek kita berdebat gonta-ganti pelatih. Itu sudah dibuktikan kok. Kita sudah berganti-ganti pelatih berapa puluh kali sih untuk juara AFF. Pernah nggak kita juara AFF? Sekarang pertanyaan gue kayak gitu. Tidak pernah. Apalagi disuruh juara kelompok umur. Kelompok umur gak penting sama sekali juara. Lihat juara Piala Dunia U19. Lihat Uruguay. Lihat bagaimana timnas seniornya di Piala Dunia senior. Lolos fase grup aja enggak kemarin. Jadi apa pentingnya, bahkan even Piala Dunia U19 aja, U20 tidak menjamin keberhasilan timnas seniornya. Karena ini kembali lagi kelompok umur, apalagi plus ini udah bukan senior, udah bukan agenda FIFA. Terus apa pentingnya kita menjadi juara, kita harus ngotot main mati-matian. Dan apa yang dihasilkan oleh STY kemarin itu sudah lebih dari bagus di AFF ini. Dengan pemain seadanya, dengan tidak ada target juara sama sekali. Dengan di final hanya bermodalan 17 atau 16 pemain. Karena Bagas cedera, Kanu nggak bisa main, plus Titan Agung sama si Komang nggak boleh ikut karena masih kena hukuman AFC. Hanya 16 pemain. Tapi mereka bisa fight sampai 120 menit. Itu kalau bukan STY, selesai kita. Kalau bukan karena STY, karena pondasi yang coba dibangun oleh STY, selesai kita. Dan pemain-pemain ini sebagian sudah main di timnas senior. Sananta, Ferrari juga sudah pernah, Dewangga pernah, Hernando pernah. Karena siapa? STY. STY yang bikin mereka bisa main di final, main di senior. Kalau pelatihnya bukan STY, yang dipanggil pemain-pemain tua. Nggak ada salahnya sebenarnya pemain tua. Tapi kan gambling juga. Kalau kita bicara STY, cut pemain tuanya atau pemain seniornya dikit aja yang dipanggil senior. Sisanya banyak pemain muda. Tujuannya ini. Untuk membuild mental mereka sejak usia dini untuk semakin matang. Dan sukses kan? Secara permainan kita kemarin mendominasi lawan Vietnam. Kita bermain jauh lebih bagus soal build up. Cuman kita kurang beruntung. Kalau adu penalti itu masalah keberuntungan, guys. Apakah Argentina kemarin bermain lebih baik dibandingkan Prancis karena menang juara dunia? Belum tentu. Tidak juga. Apakah Prancis bermain amburadul lawan Argentina? Enggak juga. Kalau peluang Kolo Muani menit terakhir gol,
Prancis juara. Tapi kan kalau itu sudah masuk ke adu penalti, ini masalah luck, keberuntungan. Jadi gue bilang, gue tidak tahu gitu alasan, gue tidak masuk akal gitu alasan orang yang bilang STY ini harus diganti hanya karena tidak juara di Piala AFF U23. Targetnya kita, target dari gue, target dari beberapa pengamat sepak bola juga yang gue setuju adalah kita lihat di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, di kualifikasi Piala AFC U23. Ini jauh lebih penting. Ini jauh lebih penting karena jelas diakui FIFA, gengsinya di level Asia, di level kualifikasi Piala Dunia itu di level dunia. Ini yang harus kita lebih fokuskan. Kita lihat STY bisa perform nggak di sana. Di Piala Asia nanti Januari. Bisa nggak dia bawa tim ini bersaing di grup, dapat poin demi poin. Jangan dibantai semua. Kalau bisa maksimalnya lolos ke fase knockout. Bisa nggak dia melakukan itu? Kalau dia gagal, kalau dia ternyata amburadul padahal udah dikasih pemain naturalisasi, pemain-pemain terbaik, baru kita bisa berbicara lagi. Tapi kalau dia berhasil di situ, gue merasa tidak ada alasan untuk stay out. Oke? Jadi kembali lagi, kalau ditanya hashtag stay out atau hashtag stay, maka gue jawab 150 juta % hashtag stay. Salam sepak bola Indonesia.